wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad akhraja nataij al-fitr al-hijab. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul huda. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'ada Allahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladziina min qablihim ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tentu atas segala karunia nikmatnya yang mustahil kita dapat menghitungnya. Terlebih nikmat tak terhingga yang Allah anugerahkan kepada kita semua, yakni nikmat iman dan sehat walafiat. Dengan kedua nikmat itulah Allah hantarkan kita sampai hari ini, sampai detik ini, dapat melaksanakan berbagai aktivitas kehambaan kepadanya, baik dalam bentuk ibadah mahdhah atau ibadah muaqqatat maupun dalam bentuk ibadah mustafadah, ibadah ghairu muaqqatat, baik dalam bentuk ibadah hablum minallah maupun ibadah hablum minannas, baik dalam ibadah dalam aspek vertikal maupun ibadah dalam aspek horizontal, termasuk di tengah-tengah istirahat kita hari ini, di tengah-tengah kesibukan kita hari ini, Allah pilih kita di antara hamba-hambanya yang dapat melaksanakan dengan konsisten salah satu aktivitas ibadah ritual kita, ibadah usbu'iyah yakni salat Jumat. Di kesempatan ini juga kita sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita ucapkan juga salam kepadanya dengan kalimat Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kita termasuk salah satu umat beliau yang pada hari kiamat kelak kita bukan hanya saja berpeluang besar, melainkan kita ingin dipastikan menjadi salah satu umatnya yang mendapatkan syafaatnya dari baginda kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai manusia, terlebih kita sebagai umat Islam, tentu dambaan kita adalah, obsesi kita adalah, cita-cita kita adalah ingin menjadi manusia yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Sehingga kita sering dalam acara doa-doa baik formal maupun non formal menutup doa baik dalam seremonial maupun non seremonial dengan doa satu jagat diambil dari dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berikanlah kami di dunia hasanah. Ini maknanya tentunya sangat luas kalau kita jabarkan. Dan berikanlah ya Allah Tuhan kami di akhirat hasanah. Wa qina adzabannar, dan jagalah, peliharalah kami dari api neraka. Namun harapan dan kenyataan, ucapan antara ucapan dan tindakan acap kali di antara kita, kalau dalam bahasa matematika mungkin tidak kongruen. Ucapan kita menjadi manusia yang ideal, ingin baik di dunia dan di akhirat, tapi antara cita dan fakta biasa kita sering tentunya berbeda. Karena itu berarti ada masalah di antara kita. Banyak di antara kita ingin menjadi muslim yang ideal. Muslim yang ideal adalah berusaha untuk menjadi seorang yang mukmin. Karena tidak hanya cukup menjadi seorang yang muslim kalau kita ingin mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus beranjak dari mulai level seorang muslim menjadi level seorang mukmin. Kalau hanya sekedar seorang muslim sangat mudah tentunya, terutama bagi yang kedua orang tuanya muslim dua-duanya. Tapi tidak ada jaminan begitu seorang muslim maka dia menjadi seorang yang mukmin. Bahkan saya pernah baca ada kelakar, kalau dibilang kelakar, tapi yang berkelakar adalah seorang ulama besar di Indonesia, tapi levelnya internasional, yang dari Buya Hamka. Kalau kita ingin melihat seorang muslim maka cukup kita lihat pada saat sholat Idul Fitri, maka muslimlah dia. Tapi kalau kita ingin melihat seseorang itu sudah naik ke level mukmin, maka lihatlah apakah dia sholat berjamaah subuh atau tidak, baik di masjid atau di mushola ada syiar. Karena itu hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa menjadi muslim yang istiqomah, melaksanakan segala aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah menjadi muslim itu tak ubahnya menjadi karyawan tetapnya Allah. Jangan jadilah sebagai seorang muslim menjadi karyawan yang tidak tetap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa karyawan muslim itu menjadi karyawan tetapnya Allah?
Dialah muslim yang militan, muslim yang istiqomah, muslim yang senantiasa menjaga kesehariannya baik ketika sendiri maupun ketika dengan orang lain, maka dia berusaha menjadi orang yang istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah. Sepanjang dia istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah, hablum minallah ka hablum minan nas, maka dia berpeluang besar menjadi seorang mukmin. Bahkan Allah menyebutnya bukan hanya mukmin biasa, orang yang istiqomah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Allah menyebutnya dengan ulaika humul mu'minun haqqan, menjadi mukmin yang tulen. Mukmin yang tulen itulah yang memang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladziina min qablihim. Dalam momentum atau dalam momen bulan Muharram 1446 Hijriah yang saat ini baru memasuki pekan yang kedua di tanggal baru, di bulan yang baru, di tahun yang baru dalam kalender Hijriah. Biasanya kalangan umat Islam sering menjadikannya momen tahun baru itu adalah momentum di mana umat Islam mengenang, sehingga terobsesi untuk menjadi apa? Untuk menjadi apa? Muslim yang punya keyakinan bahwa Islam suatu saat akan bangkit. Bahkan salah seorang cendekiawan Mesir yang bernama Dr. Mustafa Ash-Shibani, beliau telah menyebutkan bahwa abad kebangkitan umat Islam itulah abad ke-15. Jadi sebelum tahun 1500. Sekarang ini 1446, berarti sudah pertengahan, paruh mendekati mau abad ke-16. Bagaimana Pak Mustafa Ash-Shibani menyebutkan bahwa Islam itu akan bangkit lagi. Terlebih lagi disebutkan dengan apa? Hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu senantiasa tinggi dan tidak ada yang mampu mengalahkan Islam. Siapapun, dimanapun, kapanpun, tidak akan ada yang mampu mengalahkan Islam. Kapan? Itu abad ke-15 menurut para futurolog, baik Islam maupun non-Islam, baik timur maupun barat, termasuk kaum orientalis, jadi orang yang secara takhusus spesifik belajar tentang Islam, dan tujuannya bukan untuk meninggikan agama Islam, melainkan untuk menghancurkan Islam. Orang-orang barat mempelajari ketimuran, disebut dengan orientalis, semisal Snowhall Browne, semisal Bernard Lewis, semisal Montgomery Ward. Mereka atau semisal yang belum terlalu lama Samuel P. Huntington ketika menceritakan tentang perang Ghazwatul Fikr antara Barat dan Islam, bahwa mereka telah memprediksi abad kebangkitan Islam itu adalah abad ke-15. Lantas pertanyaannya, kapan abad ke-15 itu? Mungkinkah itu? Kalau memang kita meyakini apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam surat An-Nur tadi, maka kita penuh optimisme bahwa suatu saat Islam akan menjadi agama yang sangat diperhitungkan, bahkan nomor satu, tidak ada yang mampu mengalahkan dengan ajaran Islam. Allah itu dalam Al-Quran, wa'adallahu
walladzina amanu, Allah telah berjanji kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Jadi syaratnya adalah menjadi seorang yang mukmin. Mukmin yang mana? Bukan hanya mukmin nominal atau muslim nominal, muslim yang disebutkan dalam KTP saja, melainkan muslim yang mukmin. Allah menyebutnya ulaika humul mu'minun haqqan alladzina amanu minkum. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian wa amilus sholihat, dan terus sekaligus dia melakukan amalan-amalan baik. Artinya amalan-amalan yang produktif. Maka layas tasnifan lahu fil ardh, kata Allah. Orang yang beriman dan beramal soleh itulah akan apa? Menjadi penguasa fil ardi, di muka bumi ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana dulu kaum muslimin pernah menjadi penguasa di muka bumi ini, bahkan belasan abad. Bagi kalangan yang kurang percaya, paling tidak 8 abad umat Islam menjadi pengendali dunia ini. Dan Barat sampai sekarang belum melebihi lamanya sebagaimana menguasai umat Islam menguasai dunia. Kapan? Wallahu a'lam. Yang penting kita ingat syaratnya adalah apabila kita telah menjadi seorang muslim yang mukmin, di saat yang sama kita melakukan amalan-amalan soleh. Amalan soleh bukan hanya dari ibadah ritual, melainkan karya nyata yang sifatnya produktif, bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk masyarakat, negara dan bangsa. Maka insya Allah sepanjang hal kriteria itu kita penuhi, yakni orang yang beriman dan beramal soleh atau berbuat baik, maka dipastikan Allah akan memenuhi janjinya, di mana umat Islam nanti akan menjadi penguasa di muka bumi. Mudah-mudahan Allah segera mengantarkan kita menjadi apa? Menjadi hambanya yang istiqomah di dalam kebaikan. Bukan hanya saja istiqomah di dalam keimanan kita secara keyakinan, bahkan insya Allah dengan lisan kita dan dengan perbuatan kita serempak menjadi manusia yang beriman dan beramal soleh. Maka insya Allah pada saatnya, pada gilirannya nanti, Allah akan mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat di mata dunia. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk hidayah kepada kita semua menjadi muslim yang istiqomah di dalam kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hafizun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa anna Allaha amarakum bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bil qudsi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun. Wa qala tasmi'ul qawlil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa khudh man khadha
والمسلمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك بأموالهم وأنفسهم ابتغاء مرضاتك وبدك ومنتك يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.